Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita berjumpa lagi di sini dengan saya, driver si biru. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman diberi kesehatan, walafiat, diberi rezeki yang barokah, yang melimpah, dan diberikan panjang umur. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga sebaliknya teman-teman. Saya mohon doanya dari teman-teman semua. Semoga saya sehat selalu dan bisa menampilkan perjalanan armada saya, atau saya memberikan tutorial yang lain-lainnya untuk bisa dinikmati sama teman-teman. Kali ini teman-teman, saya mau menampilkan, bukannya menampilkan atau bukan mengajarkan, maksudnya mau berbagi pengalaman lah. Intinya saya mau berbagi pengalaman bagaimana cara mengendarai kendaraan yang akurat teman-teman, sesuai aturan-aturan lalu lintas teman-teman. Mari teman-teman ikuti cara-cara mengemudi dan mengendarai kendaraan kita, entah itu sepeda motor, entah itu mobil kecil pribadi maksudnya, atau mobil besar. Oke teman-teman, dari pertama kita awali teman-teman. Teman-teman silahkan perhatikan dan lihat. Mohon maaf teman-teman, bukan saya sok tahu, ini berbagi pengalaman, ini pengalaman saya. Kalau bagi teman-teman itu maksud atau pas atau cocok, ya terima kasih. Silahkan ikutin cara-cara saya. Oke teman-teman, dari awal kita mulai. Pertama, kita buka pintu. Kita naik kaki kanan dulu teman-teman. Kaki tangan kita buat pijakan agar tidak ribet. Kalau pakai kaki kiri positif, kita masuk susah, nggak bisa duduk. Jadi awal pertama kaki kanan teman-teman. Kaki kanan, pegangan tangan diambil, angkat. Nah, kaki kiri ini masuk teman-teman. Seperti ini. Ini rapikan. Tutup pintu. Dan jangan lupa teman-teman. Ini kunci utama kita mengendarai kendaraan. Satu, sabuk pengaman disiapkan teman-teman. Mungkin kalau bagi teman-teman yang baru-baru memakai sabuk pengaman, itu merasa nggak betah teman-teman. Tapi kalau kita pelajari secara pelan, sabar, dengan kerutinan, nanti dengan sendirinya, itu secara otomatis perasaan kalau kita naik nggak pakai sabuk, merasa kehilangan. Loh, mana sabuknya? Seperti itu teman-teman. Makanya dibiasakan. Karena biasanya untuk Pak petugas, saya tidak menyalahkan Pak petugas. Misalnya ada kendaraan, ada pengemudi, terus dilihat nggak pakai sabuk pengaman teman-teman, terus diberhentikan, terus dikena sanksi. Itu betul teman-teman. Itu bagus. Itu betul, emang akurat. Emang secara kita gambarkan, katakanlah ini kan untuk pengaman kita juga teman. Bila mana ada apa-apa yang hal yang diinginkan, setidak-tidaknya kita itu kalau misalnya ada apa-apa, kita tertahan teman. Jadi perut ini, kalau terjadi rem mendadak atau apa, terus ini perut ini ketahanan sama sabuk ini teman-teman. Jadi saling menarik. Ini narik perut, lah yang ini narik dada teman-teman. Jadi insya Allah kita nggak begitu fatal teman, nggak begitu fatal. Makanya banyak kecelakaan pengemudi sampai loncat dari depan kaca itu karena nggak ada sabuknya teman-teman. Gitu. Ini fungsinya betul juga pemerintah atau peraturan lalu lintas betul juga. Saya akui jempol. Nah udah teman-teman, masalah sabuk sudah teman-teman. Yang penting jangan lupa biasakan diri teman-teman. Emang kalau nggak biasa merasa nggak betah. Kadang-kadang dilepas saja. Kadang-kadang seperti ini. Itu justru efeknya itu merugi diri sendiri. Misalkan ada operasi ada apa, kita dadakan begini teman-teman. Seumpamanya ini contoh teman-teman, kita dadakan seperti ini.
ada operasi. Ya kalau lagi jalan itu bahaya. Satu. Kedua, petugas dari jauh udah ngelihat. Karena kacamata hitamnya Pak Polisi itu nggak sembarangan teman-teman. Dia ada seperti mikroskop, bisa buat pandangan jauh teman-teman. Makanya polisi nggak bisa bohongin. Padahal Joko tahu saya nggak pakai sabuk. Saya pakai sabuk mendadak. Itu seperti karena dibantu oleh kacamatanya teman-teman. Maaf. Itu teman-teman. Nah sekarang kita mulai dari awal teman-teman. Cara mengendarai kendaraan yang betul dan akurat. Mohon maaf teman-teman, bukan saya sok tahu teman-teman. Ini berbagi pengalaman. Entah pengalaman saya itu masuk atau benar tidaknya, jenengan semua, teman-teman semua yang menilai teman-teman. Mari gitu dari awal. Pertama teman, kita handle rem ini kita jangan turunkan dulu teman-teman. Kita masukkan gigi dulu. Karena posisi kita takutnya pas parkir itu tanjakan atau turunan. Jadi jangan diturunkan dulu teman-teman. Pertama, satu, kita masukkan gigi satu. Ini kalau ada muatan, ya kalau bisa dengan akurat, ada muatan nggak ada muatan tuh diawali dengan gigi satu teman. Ini satu teman-teman. Satu udah masuk gigi teman-teman. Kita lepas handle. Misalnya posisi tanjakan, kita tambah gas sedikit. Seperti itu teman. Nah, sembari jalan pelan. Diiringi dengan kopling sama kaki gas itu seimbang teman. Udah beritu berapa meter, kita ambil sen kanan, karena kita mau masuk jalur orang, mau masuk jalur, kita ambil kanan. Mesin sudah membesar atau RPM udah nyampe 2, RPM 2 lah ya. Kita masukkan gigi 2 teman-teman, seperti ini, dengan halus, set. Nah, gitu. Begitu juga kopling sama gas itu harus imbang melepaskannya, bang. Insya Allah hasilnya tidak ada hentakan ke depan atau hentakan badan ke belakang teman. Imbang seolah-olah itu kayak di air, nggak ada hentakan masuk ke depan si bodi atau badan supir tersebut teman. Sekarang udah masuk 2 teman-teman. RPM udah biasa, udah ada tenaga yang tadi oper lah, RPM 2 atau 2,5 atau 2 lebih. Kita ambil biasa, kaki tangan ini seirama dengan kaki kiri, jadi nempelnya bareng. Stop. Kita tekan kopling, gas pelanin dikit, ini tarik, set. Teman-teman boleh perhatikan badan saya nggak bergerak ke depan atau ke belakang, karena itu keseimbangan di antara pikiran kita sudah membaca teman-teman, sudah membaca ibarat kata bahasa katanya tanya jawabnya di antara kaki kiri sama kaki kanan. Itu tanya jawabnya sudah terbaca sama pikiran kita teman-teman. Jadi intinya gas injak seberapa derajat, kopling angkat seberapa derajat, itu udah akurat, udah akur lah, udah kompak, baru kita menghasilkan hasil nggak ada hentakan apa-apa. Seperti itu teman. Nah teman-teman, kebetulan di depan saya ini turunan teman-teman. Ini kalau kita menghadapi turunan seperti ini teman-teman, posisi kopling kita gigi atau prosesnya gigi kita besar, kita turunkan. Nah, kalau sampai turun seperti ini 3 udah cukup teman-teman. 3 udah cukup karena turunannya nggak begitu curam. Kenapa pakai gigi kecil teman-teman? Karena bila mana ada kendaraan di depan kita yang berhenti atau ada trouble apa atau ada kendala apa, nah untuk menghindari kampas kita panas, ya itu teman-teman, kurang rendah. Kalau gigi rendah kan kita tenaganya tertekan sendiri, nggak terlalu mencuram gitu teman-teman. Nah ini jalannya udah mulai datar, kita oper lagi 4 teman-teman. Kita oper lagi 4, seperti dari awal teman-teman ya. Jadi sentuhan tangan ke sini sama sentuhan kopling itu sama, dan gas pun udah, pedal gas pun udah siap. Seperti itu teman-teman, masukkan seirama gas sama kopling. Hasilnya tidak menimbulkan hentakan badan kita ke depan atau ke belakang. Satu inti dari trik atau teori itu teman-teman, satu, kita menghindari as kita awet karena tidak ada hentakan. Seperti itu teman-teman. 1. 2, filter solar kita tidak mudah masuk angin karena aliran
solar yang diselang filter ke mesin itu imbang teman-teman. Jadi selalu terpenuhi, nggak kekurangan atau apa. Tapi kalau kita melepas gas, melepas kopi tidak imbang, ya itu tadi gardan bisa kena, intinya kendor lah atau apa. Itu apalagi yang muatan berat itu teman-teman. Dua, filter kita awet, tidak masuk angin, dan kotoran pun nggak mudah tersedot. Karena apa? Kalau kita gas nggak imbang, terus ada hentakan seperti itu atau gitu, itu setidaknya solar itu tersedot secara spontan teman-teman. Yang di tangki, dalam tangki itu tersedot secara spontan oleh selang-selang solar, selang-selang minyak tersebut lah. Soalnya barangkali pakai ada yang pakai bensin, saya nggak bisa sebutkan solar, minyak lah gitu ya. Minyak itu tersedot teman-teman, karena dia spontan disedot secara paksa, seperti itu kan. Karena kan tangki tempat minyak kendaraan kita kan belum tentu bersih, karena ada kotoran apalah apa, pasti ada itu positif itu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk sekarang untuk memasukkan gigi 5 teman-teman. Gigi 5 seperti dari 1, 2, 3, 4, 5 pun sama. Kita ambil seperti semula, imbang. Teman-teman perhatikan gerak badan saya nggak ada gerakan sedikit pun. Seperti mobil meter pun masih terlihat ada hentakan badan kita. Itu alhamdulillah lulus teman-teman. Seperti itu. Mohon maaf teman-teman. Soalnya kebanyakan subuh-subuh sekarang hanya asal bawa. Ah saya bisa. Larinya semuanya koder, oper-opernya nggak tahu. Ntar giliran ada apa-apa nggak bisa dikendalikan karena belum tahu trik-triknya. Tuh. Itu cara maju teman-temannya. Itu cara kita menjalankan armada kita dari awalnya. Satu. Nah, seumpamanya teman-teman, dalam arti di depan kita ada rem, di depan ada mobil kemacetan. Kita ya diawali teman-teman. Umpamanya di depan ada kemacetan. Kalau sekarang nggak ada kemacetan, nah ini buat contoh. Kita otomatis kalau kita mengurangi laju kendaraan kita, otomatis kita mengurangi gigi kan teman-teman, mengurangi proseneng. Seperti ini teman-teman. Contoh, kita ngerem, yes, untuk menghemat kapas rem kita bantu dengan gigi teman-teman. Tadinya 5 turunkan 4, lepas pun sama, gas pun sama. Perhatikan gerak badan saya teman-teman. Itu nggak ada hentakan ke depan atau ke belakang. Padahal saya udah mengurangi gigi ini. Tuh. Sudah mengurangi proseneng ini, gigi transmisi ini udah saya kurangin, tapi nggak ada hentakan. Contoh lagi, kita mau masukkan ke 5 lagi, umpamanya. Nggak ada hentakan badan sedikit pun teman. Seperti seakan kita nggak ngoper. Cuma perbedaannya arah jalannya mungkin agak kenceng, seperti itu. Kalau badan kita nggak begini atau nggak begini, kebiasaan kan kalau nggak imbang dari gas sama kopling yang kita nggak bisa memainkan pikiran kita, nggak bisa memainkan tanya jawab di antara dua kaki itu, nggak bisa menjawab atau mengartikan, ya tadi hasilnya. Contoh hasil seperti ini teman-teman, positif. Seperti itu teman-teman, itu pasti di suara mesin pun kayak ngambek, ngung gitu. Tapi kalau dengan irama, dengan perasaan, samalah. Walaupun kendaraan benda mati, dia juga punya perasaan. Kalau kita bawaannya halus, insya Allah mobil ini berjalan dengan halus teman-teman. Seperti ini teman-teman, ini cara bawa halus. Maaf, perhatikan tangan dan kaki saya atau gerak badan saya. Nggak ada goyang sedikit pun badan saya. Mesin kan suara stabil mesin, nggak ada suara ngumung, nggak ada. Halus seperti kayak nggak ngoper. Itu trik cara membawa kendaraan yang akurat teman-teman. Dan insya Allah bila mana teman-teman, khususnya supir pribadi ini, mohon maaf, kita sharing saja bahwa bos apa ya, kalau bisa kan kita bawa kendaraan kan kasih servis buat bos kita, biar nggak dibilang kamu bawanya kasar, kamu kok bawanya kok arogan, seperti itu teman. Tapi kalau teman-teman seperti tadi, insya Allah bos panjenengan semua teman-teman, bos teman-teman semua, insya Allah dikasih uang tip dari gajian tuan, karena dia merasa diservis puas oleh supirnya teman-teman. Itu trik
kita ngambil simpati bos kita. Gitu. Kita nggak usah ke tempat perdukunan biar disayang bos. Biar itu nggak usah. Itu musik teman-teman. Itu semua tergantung karakter, cara kerja diri kita sendiri teman-teman. Buat teman-teman juga. Seperti itu teman-teman. Ya teman-teman, itulah tutorial atau cara menguji yang benar. Itu teman-teman. Ini sebenarnya belum lengkap teman-teman. Ini berhubung di jalur tol. Jadi saya nggak bisa memberi contoh cara kita ngambil mau nyalip mendahului mobil yang lain atau mau ngasih jalan mobil yang lain. Itu ada teman-teman. Itu ada trik solusinya. Itu intinya satu, keuntungannya teman-teman ya. Keuntungannya satu, kita mengendarai kalau secara akurat dan benar, insya Allah armada di belakang yang memantau kita bawa kendaraannya, dia udah tahu, wah supir paham nih, saya lagi kesusahan, dia ngasih jalan. Itu teman-teman, nanti dengan sendirinya tuh yang menilai tuh teman-teman pengendara lainnya teman-teman. Contohnya misalnya saya mau nyalip kendaraan di depan saya, tapi di belakang ada mobil jalur kanan, ada mobil, ada kendaraan yang mau nyalip. Kita biarkan dulu teman-teman. Contoh kita ini saya perhatikan ada mobil nih. Nah ini saya mau ngambil kanan teman, mobil belakang dia lewat dulu. Kita udah ngesen kanan. Sesudah ngesen kanan baru kita goyang. Seperti ini teman-teman. Jadi dia nggak merasa diganggu dan yang disalip pun nggak merasa diganggu gitu teman. Misalkan kita udah ambil jalur kanan, mau ambil jalur kiri lagi, kita lirik sebelah kiri juga. Sen dulu, utama sen. Jadi sebelum berapa jauh, berapa meter, kita ambil sen dulu kiri, baru kita goyang pelan-pelan. Nah, cara pengambilan di depan pun dia mobil yang tadi di belakang saya, yang mau menyalip saya, dia enak-enakan. Enggak ditlakson secara kaget. Kalau kita ditelan kendaraan lain secara kaget, dia karena merasa kecewa atau merasa gimana? Saya merasa nggak sopan sama pengendara tersebut teman-teman. Seperti itu teman. Jadi inti pertama kita kalau mau nyalip kiri atau kanan, kita ngasih sen itu maksimal di jarak, ini maksimal teman-teman ya, maksimal di jarak 15 meter atau 20 meter sudah memberi tanda sen atau rating, entah mau belok kiri atau kanan. Itu di jarak sebelum titik kita belok atau titik kita nyalip itu 20 meter. Itu maksimal 25 meter atau 20 meter. Enggak dibenarkan, enggak baik teman-teman kita kalau mau nyalip dengan jarak pendek. Karena satu, ya bagi teman-teman yang mengendara mungkin tahu, paham, pasti nggak apa-apa. Tapi buat pengendara yang lain yang di belakang itu yang bikin kaget, gitu loh. Karena kita sekonyol-konyol ngambil kanan walaupun ngesen, tapi saya dadakan sen kanan, langsung ambil kanan. Nah itu yang bikin kaget pengendara yang lain di belakang. Itu bahaya di situ teman-teman. Satu, bisa terjadi kecelakaan di atasnya kita sendiri atau si pengendara lain tersebut. Seperti ini teman-teman. Itulah teman-teman tutorial cara mengemudi yang akurat. Ya, semoga ilmu pengalaman saya cara mengemudi seperti itu semoga bisa bermanfaat dan berguna buat teman-teman semua. Soalnya ini berkendara, ya namanya musibah, Allah yang menentukan itu teman-teman ya. Tapi selagi kita waspada dan tahu cara kerja kita mengendara atau cara etika kita berkendara di jalan raya, insya Allah keselamatan selalu mendampingi kita teman-teman. Insya Allah. Karena mohon maaf, saya juga tidak mau ada musibah. Saya nyupir sudah 4 kali perpanjang SIM perpanjang SIM. Intinya hitung sendiri sama teman-teman lah. Kalau sudah 4 kali perpanjang SIM berarti sudah berapa tahun. Seperti itu teman-teman. Alhamdulillah yang namanya laka adu kambing atau laka apa, alhamdulillah saya lulus teman-teman. Tapi kalau saya ditempel teman, maksudnya pengendara lain atau apa, itu ya mungkin pernah sering.
Tapi saya sendiri sampai fatal. Alhamdulillah yang dipinta jangan sampai ya sama. Karena insya Allah supir kalau memegang pedoman ilmu ilmu pedoman, satu tadi waspada, dua teliti di kendaraan, tiga tahu cara kerja mesin, insya Allah kendala itu mengurangi teman-teman. Yang masalah kendala musibah mungkin ada, namanya manusia hidup pasti ada cobaan, ada ujiannya pasti ada. Cuman kita agak mendingan atau agak mengurangi kalau mengerti ilmu-ilmu seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan tutorial dari saya mengendarai mobil dan mengenai kesopanan kita di jalan raya agar pengendara yang lain tidak tersinggung atau timbul konflik cekcok fisik atau apa ya seperti itu teman-teman. Kunci utama dari itu kita sabar. Kalau kita sudah menguasai itu teman-teman, udah tahu cara trik berkendara. Kalau masalah lari itu tidak jaminan supir pentol, supir hebat. Lari kencang sampai 100 lebih atau koma sekian, itu belum tentu. Kalau dia belum tahu trik. Semua pun bisa. Orang awam pun asal bisa bawa kendaraan. Mau lari, mau diterbangkan kendaraan kita pun bisa. Cuman dia kan belum tentu tahu trik-trik cara mengendalikan bila ada hal-hal yang tidak diinginkan atau perhitungan-perhitungan prediksi kita ngambil jalur yang benar itu kan belum tentu teman-teman. Seperti itu teman-teman. Bawa mobil itu gampang sekali. 1 jam pun bisa. Bawa kendaraan itu paling gampang. Cuman ambil pengalaman, ambil etika berlalu lintas. Itu jarang pengendara memegang. Adanya pakai egonya sendiri. Mobil saya lebih mudah dia, paling cepat saya, enak saya, cepat duluan saya. Seperti itu teman, kebanyakan. Tapi belum tentu semua itu teman-teman. Karena mobil baru, mobil jelek, tergantung yang bawa. Mobil jelek kalau yang membawa profesional, tahu mengenai mesin, tahu cara mengendari kendaraan, insya Allah lulus lalu. Mobil baru, tapi yang bawa orangnya belum tahu mengenai ilmu-ilmu kendaraan atau trik-trik mengemudi, ya cepat bobrok teman-teman. Itulah. Jadi mobil baru bekas itu nggak bisa buat alasan. Itu tergantung dari si pengemudinya atau si perawatnya. Kalau kita kurang merawat armada kita atau kendaraan kita, ya jelas ada kekurangan. Ini teman-teman, nanti di channel saya teman-teman itu ada request minta cara bersih-bersih mesin, menanyakan gimana cara membersihkan mesin Kak agar mengkilap, agar mudah tidak kotor kena debu. Nah, itu nanti insya Allah kapan-kapan saya tampilkan cara-caranya. Bahan-bahannya saya perjelaskan. Jadi pengalaman ini atau ilmu saya ini mengenai pengalaman seperti ini, saya sodakokan buat teman-teman agar sama-sama mengerti. Oke teman-teman, semoga berbagi pengalaman ini ada hikmahnya, ada faedahnya buat teman-teman semua. Silakan pilih, barangkali mau mempraktekkan tadi yang saya teorikan teman-teman. Oke teman-teman, sementara sampai di sini dulu. Saya mau rehatan dulu, mau isi minyak. Sementara nanti kita lanjut lagi teman-teman ya. Oke teman-teman, ikutin terus perjalanan si biru bersama channel Lana Jagat Maulana. Wassalamualaikum.